Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih diberi ketetapan al-iman oleh Allah Azza wa Jal. Kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jal al-ilm an-nafi', ilmu yang bermanfaat, karena dengan ilmu seorang akan terbentengi dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan, dari segala bentuk asyubuhat dan syahwat, dan senantiasa al-mu'min memohon taufik kepada Allah Azza wa Jal agar dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang didapat. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah, bahasan kita malam ini insyaallah masih kitab Taqribul Faraid yang ditulis oleh Dr. Abdurrahman ibn Sulaiman Asy-Syamsan hafizahullah. Bab yang akan kita bahas tentang al-mafqud, tentang kewarisan atau warisan orang hilang. Dan ini kasus yang semacam ini telah dijelaskan oleh ahlul ilmi, oleh al-ulama, yang akan kita sampaikan melalui kitab Taqribul Faraid. Apa yang dimaksud dengan al-mafqud, orang yang hilang, keadaan-keadaannya, kemudian juga contoh kasus dalam warisan tentang al-mafqud. Kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jal agar dimudahkan dalam mempelajari ilmu agama, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal pula untuk dimudahkan mengamalkan ilmu yang kita dapat. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah, al-muallif menjelaskan tentang al-mafqud. Yang pertama tentang definisinya. Apa yang dimaksud al-mafqud atau orang hilang ini, apa kaitannya nantinya dengan warisan, dengan faraid? Kaitannya erat sekali sebetulnya. Karena ketika seorang hilang, ada dua kemungkinan: sebagai pewaris atau sebagai ahli waris. Dia akan dijelaskan oleh al-muallif. Artinya apa? Seorang yang hilang ini mungkin memiliki harta peninggalan, atau kemungkinan yang kedua, dia mendapatkan, apakah dia mendapatkan harta dari ayahnya yang meninggal? Nah, ini yang akan kita sampaikan. Yaqul al-muallif hafizahullah tentang definisi orang hilang. Al-mafqud adamiyun in qata'a khabaruhu wa juhila haluh fala yudra ahayyun huwa am mayyit. Seorang manusia, anak Adam, laki atau perempuan, yang terputus kabarnya, tidak diketahui keadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Kemudian muallif hafizahullah menjelaskan bahwasanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan orang hilang itu masih selamat
Dan kemungkinan yang kedua, kemungkinan dia telah binasa, telah tiada. Seorang misalkan dicontohkan oleh muallif, an yakuna al-ghalibu alaihi salamah kaman safara li talabil ilmi aw at-tijarati fi makanin amin. Seorang yang lagi menuntut ilmu di suatu kota, di suatu negeri yang aman. Dia menuntut ilmu. Atau seorang sedang berniaga, dagang di suatu negeri yang aman. Yang demikian digolongkan kemungkinan dia masih selamat. Mengapa? Karena dia berada di suatu negeri yang aman, di suatu tempat yang aman. Seorang sedang kerja di luar negeri misalkan, di tempat yang aman. Artinya tidak ada konflik. Atau sebaliknya, seorang dari desa tinggal di kota yang aman, mencari pekerjaan, dan dia tidak ada kabar kepada keluarganya. Nah, ini yang pertama, ini keadaan-keadaan yang dianggap selamat. Adapun keadaan yang kedua, yang kemungkinan besar dia itu dianggap wafat, dianggap tiada. Seorang yang lagi berperang, seorang pejuang, prajurit, atau seorang yang di tempat, di negeri yang lagi konflik misalkan. Atau seorang yang sedang di atas perahunya di lautan, kemudian ada ombak yang besar. Yang demikian kemungkinan binasa. Ahlul ilmi, al-ulama, ikhtalaf. Berbeda pendapat. Berbeda pendapat tentang masa penantian. Bagaimana kita menantikan, atau berapa lama kita menantikan orang yang hilang ini. Sebagian al-ulama bahwasanya dinanti dengan waktu tertentu. Ada yang mengatakan sampai 90 tahun sejak kelahirannya. Ada yang mengatakan 70 tahun karena umat Muhammad usianya antara sekian, 70, 80. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari 100 tahun. Pendapat yang pertama ini dibatasi dengan waktu tertentu. Itu kalau di negeri yang dianggap dia selamat. Tapi kalau di tempat yang kemungkinan dia binasa, yang kemungkinan besar dia meninggal, maka hanya dinanti 4 tahun. Dinanti 4 tahun sejak hilangnya. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua, wa huwa shawab biidznillah, dan ini yang dikuatkan oleh al-muallif,
Ini merupakan pendapat jumhur ulama, dikuatkan oleh Al-Allamah Ibn Baz wa Ibn Utsaimin rahimahumallah. Muallif menukilkan bahwasanya tidak ada masa tertentu, penantian tertentu kaitan dengan orang hilang ini, melainkan kembali kepada al-hakim, kembali kepada ijtihad dan putusan hakim setempat. Artinya bahwa selama hakim di suatu tempat, di suatu kota, di suatu negeri memutuskan, menetapkan bahwasanya yang bersangkutan dianggap wafat, maka tinggal diselesaikan pembagian warisannya. Atau kalau hakim masih menetapkan hidup, maka tidak boleh dibagi warisannya. Jadi pendapat yang kedua, tidak ada masa waktu tertentu dalam penantian orang yang hilang, melainkan kembali kepada ijtihad, kembali kepada putusan al-hakim, hakim di suatu negeri, di satu wilayah, di satu kota tersebut. Pendapat ini yang kuat. Pendapat ini yang dikuatkan oleh ahlul ilmi, al-ulama, diantaranya Ibn Utsaimin, Ibn Baz, dan juga al-muallif. Mengapa yang menguatkan pendapat ini? Yang pertama, bahwasanya pembatasan waktu itu la dalila alaih. At-tahdid, pembatasan waktu, dinanti sampai sekian, tidak ada dalil yang tegas, yang sharih, yang jelas. Makanya kembali kepada ijtihad al-hakim. Al-hakim, pengadilan ataupun hakim yang menetapkan. Alasan yang kedua yang menguatkan, annal asla hayatal mafqud. Hukum asal bahwasanya dia masih hidup. Artinya bahwa hukum asalnya orang yang hilang itu masih hidup, tidak bisa diputusi wafat kecuali ada bukti-bukti yang kuat. Tidak bisa dihukumi wafat hanya melalui kalau sudah melewati waktu sekian sudah wafat. Makanya kembali kepada putusan al-hakim. Kemudian di antara dalil yang dikuatkan, alasan yang menguatkan pendapat ini, di antara alasan yang menguatkan pendapat ini, ikhtilaf wasail muwasalat wa ittisalat wal bahthi min zamanin ila akhir. Adanya perbedaan, mungkin dahulu dinanti sampai 90 tahun, 70, 80 tahun. Namun sekarang telah ada sarana untuk mengetahui seseorang dengan banyak hal, dengan media-media, sangat mudah sekali untuk diketahui dan dicari keberadaan siapa yang hilang tadi itu dengan wasail muwasalat, sarana-sarana yang ada, dan ittisalat, media-media yang mana zaman semakin modern dan mudah untuk diketahui. Nah, ini diantara alasan-alasan bahwasanya tidak ada batasan dalam menanti seorang yang hilang, melainkan kembali kepada putusan al-hakim.
Bisa jadi dengan adanya sarana yang modern dapat diketahui dalam tempo waktu yang singkat. Seminggu, 1 bulan, bisa jadi. Nah, makanya kembali kepada putusan al-hakim, kembali kepada ijtihad al-hakim di suatu negeri, di suatu wilayah, di suatu tempat. Kemudian al-muallif menjelaskan tentang keadaan orang hilang ini. Walil mafqudi min haitsul irsi wat tawrisi halatan. Keadaan orang hilang dari sisi mendapatkan warisan atau dibagi kewarisannya ada 2 keadaan. Yang pertama, an yakuna muwarrisan. Orang yang hilang ini sebagai pewaris. Artinya dia hilang, tidak diketahui kabarnya, dan dia meninggalkan peninggalan. Dia sebagai pewaris. Dia sebagai pewaris. Yaqul muallif, fa in hakamal hakimu bimautihi qusimat tarikatuhu ala warasatihi. Jika seorang hakim telah memutuskan, menetapkan wafatnya, artinya dia sebagai pewaris diputusi oleh hakim telah wafat, maka harta yang ditinggalkan dibagi kepada ahli warisnya yang ada saat putusan, saat diputuskan oleh hakim tadi. Saat diputuskan oleh hakim sudah wafat, maka dilihat siapa saja ahli waris yang ada, dibagi kepada ahli warisnya. Fa in ada ilaihim ba'da qismatit tarikati raja'a alaihim fa akhadha ma biaidihim. Jika kemudian tiba-tiba dia muncul, datang, ada kembali, maka apa yang telah dibagi kepada ahli waris dikembalikan kepada pemilik, kepada pewaris tadi yang hilang, orang yang hilang tadi, yang ketemu atau yang pulang. Li'anna sahibal mali ahaqqu bihi. Karena dia pemilik harta dan yang berhak untuk mendapatkan kembali hartanya. Ini apabila dia sebagai pewaris. Dia memiliki harta yang ditinggal untuk dibagi kepada ahli warisnya. Al-hala ats-tsaniyah, keadaan yang kedua. Ini keadaan yang kedua ini dia sebagai ahli waris, bukan pewaris. Keadaan yang kedua, an yakuna warisan. Dia sebagai ahli waris. Gambarannya demikian. Misalkan seorang, saya kasih gambaran supaya nanti bisa. Seorang meninggal, laki-laki meninggal, meninggalkan istri, anggaplah ada 4, ada istri 1, ada nenek, ada paman, dan ada anak laki-laki yang hilang, tidak ada kejelasan. Ini dengan contoh akan mudah digambarkan. Ketika seorang meninggal, seorang laki-laki meninggalkan istri, nenek, ada paman. Paman di sini yang saya maksud adalah amun ya. Ini mesti kita kasih penegasan, amun ya.
Amun itu saudara laki-laki ayah, adik atau kakaknya ayah. Kemudian ada anak laki-laki. Anak laki-laki, tapi anak laki-laki ini hilang. Tidak diketahui keadaannya. Dalam hal ini, kita mesti melakukan penghitungan. Ini akan dijelaskan oleh muallif. Ini kan sebagai ahli waris, anak laki-laki sebagai ahli waris. Dalam hal ini kita mesti melakukan penghitungan. Yang pertama, anak laki-laki, hitungan yang pertama masih hidup. Hitungan yang kedua sudah wafat. Karena beda nantinya. Jadi karena nanti ketika kita katakan anggapan masih hidup, jadi al-asl, pada asalnya, ketika seorang yang hilang itu bisa dinanti kedatangannya, maka tidak ada masalah. Dalam artian apa? Tidak dibagi kecuali sampai kembali yang hilang. Tidak dibagi kecuali sampai kembali yang hilang tadi. Itu tidak ada masalah. Namun apabila sebagian menginginkan haknya, maka kita mesti melakukan dua estimasi penghitungan. Estimasi yang pertama, anggaplah dia masih hidup. Estimasi yang kedua, sudah wafat. Kalau dikatakan dia hidup, karena nanti ada ahli waris yang lain yang berpengaruh dengan adanya ini dan ada yang tidak pengaruh. Istri misalkan, dia haknya di sini 1/8. Kalau ini masih hidup, 1/6 paman tidak mendapatkan mahjub dan anak yang hilang sisanya. Dalam hal ini, istri 1/8, karena ini dianggap masih hidup. Nenek 1/6, paman terhalang dengan adanya anak laki-laki. Estimasi yang kedua, kita menghitungnya dia sudah wafat. Jika dia sudah wafat, otomatis istri mendapatkan 1/4. Nenek 1/6. Sedangkan paman sisanya. Nah kan beda. Penyelesaiannya beda. Sehingga kita memberikan hak kepada masing-masing ahli waris yang paling kecil. Dengan kata lain, jika ahli waris yang lain menginginkan haknya, kita menggunakan estimasi yang pertama. Selama belum ada putusan dari hakim, kita menggunakan estimasi ini. Artinya apa? Haknya istri dikasih, haknya nenek dikasih. Paman jangan dikasih dahulu. Mengapa? Ditangguhkan sampai ada kejelasan. Ini yang diambil, estimasi ini yang dilakukan. Karena apa? Nenek tidak pengaruh, betul. Namun istri ada pengaruhnya. Ketika dikatakan hidup atau dikatakan wafat. Ketika hakim telah memutuskan wafat,
tinggal dikembalikan lagi, ditambah lagi bagian-bagian yang ada. Yang kurang, katakanlah istri kurang, ditambahkan lagi 1/8 lagi, dan sisanya dikasihkan kepada paman nantinya. Nah, ini salah satu contoh orang hilang sebagai ahli waris. Sebagai ahli waris. Kita melakukan 2 estimasi. Ahli waris yang hidup kita berikan yang terkecil bagiannya. Istri kita kasih yang terkecil. Paman kita tundakan bagiannya. Karena apabila dia masih hidup, maka anak laki-laki punya hak. Baik. Yaqul muallif di sini setelah punya gambaran, fa innahu yuqaf nasibuhu kamilan. Apabila dia orang hilang itu sebagai ahli waris, maka haknya ditangguhkan sempurna. Dalam masalah ini katakanlah dalam masalah, jadi ini ditangguhkan. Kita menggunakan yang ini, hitungannya nanti begini. Hitungannya 24, 3, 4, 7, jadi berapa ini sisanya? 17. Kita tangguhkan 17 ini, ditangguhkan. 17/24 ini ditangguhkan. Ditangguhkan. Sampai ada putusan dari hakim. Adapun istri kita kasih 3/24, nenek kita kasih 4/24 dari peninggalan suami yang wafat. Nah, ini yang dikatakan oleh muallif yuqafu kamilan. Ditangguhkan haknya yang hilang ini sempurna haknya sampai ada kejelasan dari hakim. Fa innahu yuqafu nasibuhu kamilan hatta yattadih amruhu aw yajtahidal hakimu fi amrihi. Jadi haknya yang hilang itu ditangguhkan penuh sampai ada kejelasan atau putusan hakim yang diputuskan. Adapun ahli waris yang lain itu tergantung keadaannya. Ada ahli waris yang terpengaruh dengan adanya mafqud, ada yang tidak terpengaruh. Contoh yang lain. Ketika seorang meninggalkan nenek, 1 saudara perempuan kandung, 1 saudara laki-laki kandung, dan paman. Ini contoh yang dicontohkan oleh muallif. Seorang meninggalkan nenek, baik, seorang meninggalkan nenek, ada paman, saudara dulu enggak apa-apa supaya urutannya. Saudara perempuan kandung,
saudara laki-laki kandung sama paman. Ini yang dicontohkan oleh muallif. Yang hilang ini saudara laki-laki kandung. Jadi al-mafqud yang di sini. Kemudian ada paman. Dalam hal ini kita lihat kalau bisa dinanti, maka tidak ada masalah. Namun jika ingin dibagi, maka haknya ini diberi penuh. Saudara laki-laki diberi penuh. Makanya kita gunakan dua estimasi lagi. Estimasi yang pertama, estimasi hidup. Estimasi yang kedua, estimasi dia wafat. Nenek mendapat bagian, dia tidak pengaruh. Baik dia ini masih hidup atau sudah meninggal, baik saudara laki-laki ini masih hidup atau sudah meninggal, haknya nenek tetap 1/6 nantinya. Haknya nenek tetap 1/6. Adapun saudara perempuan dan saudara laki-laki di sini asobah 2/1. Paman terhalang atau mahjub. Paman terhalang atau mahjub. Jadi nanti penyelesaiannya 1 sisanya 5 dibagi 2/1. Artinya nanti penyelesaiannya di sini itu nanti dalam penghitungan faraid itu nanti 5 ini tinggal dikalikan 3. Nanti dikalikan 3, 18. 3, ini 5, ini 10. Ini tidak dapat mahjub. Kemudian, ini kalau hitungan masih hidup. Kalau dia dianggap wafat, maka saudara perempuan mendapatkan setengah. Saudara ini hilang kan? Paman asoba. Beda hasilnya ya. 1, 3. Ini sisanya 2. Maka estimasi yang mesti digunakan jika belum ada putusan dari hakim, maka kita menggunakan estimasi yang pertama, kita tangguhkan haknya saudara laki-laki kandung ini, kita penuhi haknya dan ditangguhkan. Jadi haknya dia 10/18. Ini ditangguhkan. Ditangguhkan sampai ada kejelasan. Karena apabila kita menggunakan estimasi sudah wafat dan sudah kita bagikan, kemudian ternyata saudara masih hidup, tidak mungkin diambil dari mereka yang sudah dibagikan. Sehingga al-ulama menjelaskan ditangguhkan menggunakan estimasi ini sampai ada kejelasan. Apabila ada kejelasan wafat, tinggal ditambahkan bagian saudara perempuan dan juga paman akan dikasih haknya. Paman dikasih haknya ketika telah diketahui wafat
orang yang hilang tadi. Jadi al-ulama qad bayyan, telah menjelaskan tentang al-mafqud, tentang kewarisan atau warisan orang yang hilang. Al-muallif mencontohkan dengan menjelaskan metode penyelesaian bagi penuntut ilmu. Namun saya ambil ringkasannya. Tetap kita menggunakan dua estimasi dan kita berikan hak ahli waris yang ada dengan hak yang terkecil. Seperti saudara perempuan kandung, haknya yang kecil kita kasih. Istri, haknya yang kecil kita kasih. Contoh yang lain, ketika seorang meninggalkan suami, kita ambil contoh yang mudah. Kita ambil contoh yang mudah. Suami, jadi yang meninggal seorang wanita. Ini mungkin contoh yang terakhir kita jelaskan. Anak laki-laki sama paman. Anak laki-laki ini hilang. Paman ini ammun ya. Ammun. Kita menggunakan dua estimasi. Lagi-lagi kalau kita belum mendapati kejelasan, maka kita mesti menggunakan dua estimasi dan kita berikan kepada ahli waris yang ada bagiannya yang terkecil. Suami, ketika ahli waris anak yang hilang ini dianggap ada, 1/4. Dia sisanya asobah 3/4. Asobah 3/4 sisanya. Paman mahjub, terhalang, tidak dapat hak. Estimasi hidup. Misalkan kita ambil contoh dengan peninggalan 100 juta. Suami 25 juta. Untuk anak laki-laki 75 juta kita tangguhkan. Kita tangguhkan. Paman tidak dapat. Estimasi yang kedua, estimasi dia wafat. Suami mendapatkan hak setengah. Anak laki-laki wafat, paman mendapatkan asobah sisanya yaitu setengah. Kita lihat beda sekali hasilnya. 100 juta, 50 juta, ini tidak dapat, ini 50 juta. Sebelum ketika tidak ada penetapan dari hakim, maka kita menggunakan estimasi yang hidup
Artinya 75 juta ini kita tangguhkan, ditangguhkan. Sampai ada kejelasan. Sampai ada kejelasan. Adapun hak suami kita kasih 25 juta dulu. Bila mana telah ada putusan hakim bahwasanya dia meninggal, sudah wafat, maka ditambahkan kepada suami ini 25 juta lagi supaya menggenapkan 50 juta. Sisanya diberikan paman 50 juta. Nah, ini gambaran tentang orang hilang sebagai ahli waris. Kita tangguhkan haknya penuh dan ahli waris yang lainnya kita beri keadaan yang terkecil. Keadaan yang al-adhar, yang paling kecil bagi mereka. Paman mahjub, suami 1/4. Baik. Demikian pula kalau misalkan ada lebih dari satu yang hilang, al-mu'allif juga menjelaskan dengan contoh-contohnya. Bila mana kalau yang hilang tadi satu orang, kalau misalkan yang hilang lebih dari satu orang, atau 2, atau 3, atau 4, pun ada penyelesaiannya dengan langkah-langkah yang tadi digunakan estimasi hidup, estimasi wafat, dan selanjutnya diambil hak yang terkecil untuk ahli waris yang lainnya dan ditangguhkan penuh untuk hak seorang yang hilang sampai ada kejelasan atau putusan hakim tentang wafat atau hidupnya orang yang hilang tadi. Nah, ini masail tentang al-mafqud, dan kasus ini kasus yang bisa dikatakan jarang terjadi, namun ada di sekeliling kita. Dan dalam hal ini ahlul ilmi telah menjelaskan tidak menyisakan kepada kita kecuali ilmu, maka dari itu hendaknya kita menanya kepada ahlinya ataupun kita mempelajari tentang agama Allah Azza wa Jalla ini. Sehingga tidaklah dibenarkan ketika seorang yang hilang sudah kita langsung bagi saja, tidak ada yang tahu. Tidak dibolehkan. Ini adalah amanah Allah Azza wa Jalla. Harta adalah amanah dari Allah Azza wa Jalla. Tetap kita mesti mengetahui ilmunya, menjelaskan dan menggambarkan ataupun memberikan kepada mereka yang berhak sesuai ketentuan syariat Allah Azza wa Jalla dan ketentuan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.